Ada momen dalam hidup yang datang tanpa peringatan dan justru meninggalkan bekas paling dalam. Siang itu terasa tenang, bahkan terlalu tenang sampai aku benar-benar percaya bahwa aku sendirian di rumah. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda kehadiran siapapun. Hanya aku, pikiranku, dan rutinitas yang terasa aman untuk dijalani tanpa rasa was-was. Aku tidak sedang melakukan kesalahan. Aku hanya tidak tahu bahwa waktu sedang mempermainkanku. Karena dalam hitungan detik, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi justru terjadi begitu saja. Sebuah momen singkat yang membuatku membeku, kehilangan kata-kata, dan menyadari bahwa rasa malu bisa datang tanpa kita undang. Tiba-tiba ibu tiriku membuka pintu kamar mandi. Sontak aku kaget, karena saat itu posisiku lagi pegang sesuatu yang membuat ibu tiriku terperangah karena melihat sesuatu yang aku pegang. Bukannya menutup pintu kembali, justru ibu tiriku malah masuk kamar mandi dan menawariku untuk membantuku dan dengan sengaja memegang barangku yang aku pegang. Dengan berucap, "Sini, ibu bantu biar kamu cepat selesai." Ibu bantuin. Dengan nada lembut bisikan ibu tiriku ke telingaku. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengiyakan tawaran ibu tiriku itu. Dan sejak saat itu, bukan hanya suasana rumah yang berubah, tapi juga cara kami saling memandang. Aku mulai mengerti bahwa dalam hidup bukan hanya apa yang kita lakukan yang penting, tapi juga kapan dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Namaku Andre. Hidupku tidak pernah benar-benar rumit, setidaknya sampai saat itu. Aku tinggal bersama ayah dan ibu tiriku di sebuah rumah yang sederhana, tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman untuk kami bertiga. Sejak ibuku meninggal beberapa tahun lalu, ayah menikah lagi dengan Bu Maya. Awalnya, aku tidak mudah menerima kehadirannya. Bukan karena dia orang yang buruk, justru sebaliknya. Bu Maya adalah sosok yang tenang, dewasa, dan tidak banyak menuntut. Ia tidak pernah mencoba menggantikan posisi ibuku, tidak juga memaksakan diri untuk terlalu dekat denganku. Ia seperti tahu batasnya. Dan mungkin itu yang membuatku perlahan bisa menerima kehadirannya. Hubungan kami bisa dibilang baik, tidak terlalu dekat, tapi juga tidak ada masalah. Kami saling menghormati, dan bagiku itu sudah cukup. Hari-hariku berjalan seperti biasa, pagi berangkat, siang beraktivitas, sore pulang. Sesekali kami makan bersama di meja makan, berbicara seperlunya, lalu kembali ke aktivitas masing-masing. Tidak ada konflik, tidak ada ketegangan. Semuanya terasa stabil, tenang, dan bisa diprediksi. Sampai suatu hari, rumah itu terasa lebih sepi dari biasanya. Ayahku harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan selama beberapa hari. Itu bukan hal baru, ia memang sering bepergian. Namun yang membuat situasi kali ini sedikit berbeda adalah Bu Maya juga terlihat sibuk sejak pagi. Ia bersiap-siap seperti akan pergi. "Aku keluar sebentar ya, Dre," katanya sambil merapikan tasnya. "Iya," jawabku singkat. Aku tidak terlalu memikirkan kemana ia pergi. Selama ini, kami memang tidak terbiasa saling menanyakan hal-hal yang terlalu pribadi. Pintu rumah tertutup. Dan sejak saat itu, suasana berubah. Rumah yang biasanya terasa hidup, kini menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara langkah kaki, tidak ada aktivitas lain selain diriku sendiri. Aku berjalan ke ruang tengah, menatap sekeliling. Kosong. Enak juga, gumamku pelan. Aku merasa lebih bebas, tanpa harus menjaga sikap berlebihan. Tanpa harus merasa diawasi. Aku duduk di sofa, mengambil ponsel, mencoba mengisi waktu. Jam demi jam berlalu tanpa terasa. Tidak ada gangguan, tidak ada hal yang membuatku merasa harus waspada. Dan disitulah kesalahanku dimulai. Aku terlalu cepat menyimpulkan bahwa rumah ini benar-benar kosong. Menjelang siang, aku memutuskan untuk beristirahat sebentar. Udara terasa cukup panas, dan pikiranku mulai lelah setelah menatap layar terlalu lama. Aku berdiri, berjalan menuju kamar, lalu mengambil handuk. Semua terasa biasa, sangat biasa. Aku bahkan tidak berpikir untuk mengecek ulang keadaan rumah. Tidak berpikir untuk memastikan apakah benar-benar tidak ada orang lain. Karena dalam pikiranku, semuanya sudah jelas. Aku sendirian. Aku melangkah menuju kamar mandi, menutup pintu, dan mulai menjalani rutinitas sederhana yang seharusnya tidak membawa masalah apapun. Air mulai mengalir. Suara percikan air memenuhi ruangan. Segalanya terasa tenang, aman. Seolah dunia di luar sana tidak sedang menyiapkan apapun untuk menggangguku. Beberapa menit berlalu. Aku menikmati momen itu. Tanpa beban, tanpa rasa curiga. Sampai perlahan, ada sesuatu yang terasa berbeda. Awalnya sangat halus, hampir tidak terdengar.
seperti suara dari kejauhan. Aku mengernyit sedikit, mencoba fokus. Namun suara air membuat semuanya samar. Aku mengabaikannya. Mungkin cuma suara dari luar, pikirku. Aku kembali melanjutkan. Namun beberapa detik kemudian, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, seperti langkah kaki, pelan, berirama, dan berada di dalam rumah. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Aku berhenti, mematikan air, mencoba mendengarkan dengan lebih jelas. Hening. Beberapa detik berlalu. Tidak ada suara. Aku menghela napas pelan. Mungkin cuma perasaan, gumamku. Mencoba menenangkan diri. Namun tepat saat aku hendak melanjutkan, suara itu terdengar lagi. Lebih dekat, lebih nyata. Langkah kaki itu bergerak menuju arah kamar mandi. Aku langsung membeku. Seluruh tubuhku terasa tegang. Pikiranku mulai dipenuhi pertanyaan. Tidak mungkin. Aku yakin tadi rumah ini kosong. Aku yakin tidak ada siapa-siapa. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Campuran antara bingung, takut, dan tidak siap. Aku menahan napas, tidak bergerak, tidak bersuara. Seolah berharap semua ini hanya kesalahan persepsi. Namun detik berikutnya, suara gagang pintu terdengar pelan. Dan disitulah aku sadar, aku tidak sendirian di rumah ini. Kesadaran itu datang begitu cepat, seperti menghantam pikiranku tanpa aba-aba. Jantungku langsung berdetak keras, bahkan terasa sampai ke ujung jari. Aku berdiri diam, tidak berani bergerak. Seolah setiap suara kecil yang kubuat bisa memperburuk keadaan. Suara gagang pintu itu kembali terdengar. Pelan, seperti dicoba dengan hati-hati. Aku menelan ludah. Pikiranku mulai kacau. Siapa? Kenapa aku tidak sadar sejak tadi? Dan yang paling membuatku panik, apakah orang itu tahu aku ada di dalam? Andre? Suara itu. Aku langsung mengenalinya. Bu Maya. Tubuhku seketika menegang. Semua dugaan yang tadi berseliweran langsung berhenti di satu titik. Ibu tiriku ada di luar pintu. Iya, Bu. Jawabku dengan suara yang berusaha terdengar normal. Meski jelas ada getaran di dalamnya. Astaga, ibu kira rumah kosong, katanya dari luar. Aku memejamkan mata sejenak. Kesalahan kecil, tapi dampaknya terasa besar. Aku juga kira ibu pergi, jawabku pelan. Ada jeda, hening. Seolah kami berdua sama-sama menyadari situasi yang tidak biasa ini. Oh, ya sudah, katanya akhirnya. Ibu di luar ya? Iya, Bu. Langkah kakinya terdengar menjauh. Namun anehnya, jantungku tidak langsung tenang. Justru semakin terasa berat. Aku berdiri diam beberapa detik sebelum akhirnya bergerak lagi. Semua kulakukan dengan cepat. Terlalu cepat. Seolah ingin segera keluar dari situasi itu. Pikiranku masih berputar. Tentang apa yang baru saja terjadi. Tentang bagaimana semuanya terasa. Tidak biasa. Aku membuka pintu perlahan. Melangkah keluar dengan hati-hati. Dan disitulah aku melihatnya. Bu Maya berdiri di ujung lorong. Ia menoleh. Dan untuk sesaat, tatapan kami bertemu. Aku langsung mengalihkan pandangan. Rasa canggung itu datang begitu saja, tanpa bisa ditahan. Maaf ya, Bu. Aku kira tadi rumah kosong. Kataku cepat, mencoba memperbaiki keadaan. Ia menggeleng pelan. Gak apa-apa. Ibu juga gak bilang kalau masih di rumah. Jawabnya. Nada suaranya tenang. Biasa. Tapi justru itu yang membuatku semakin tidak nyaman. Karena di dalam diriku, semuanya sudah berubah. Aku mengangguk kecil. Iya, Bu. Tidak ada yang berkata apa-apa setelah itu. Hanya keheningan. Beberapa detik yang terasa lebih lama dari seharusnya. Aku tidak tahu harus bersikap bagaimana. Harus menatap kemana. Harus berdiri atau pergi. Semuanya terasa salah. Sudah, sana lanjut istirahat, katanya akhirnya. Aku mengangguk cepat. Iya, Bu. Aku berjalan melewatinya. Langkahku Terasa kaku. Seolah setiap gerakanku diawasi. Meskipun mungkin tidak. Aku masuk ke kamar. Menutup pintu perlahan. Dan begitu pintu itu tertutup, aku langsung menghela napas panjang. Kenapa jadi begini? Gumamku pelan. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke depan. Ini seharusnya bukan masalah besar. Hanya kesalahpahaman kecil.
Tidak ada yang benar-benar terjadi. Tapi perasaanku berkata lain. Aku merasa ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Dan yang paling mengganggu, aku masih harus tinggal di rumah ini. Dengan seseorang yang baru saja terlibat dalam momen yang terlalu canggung untuk dilupakan. Aku mengusap wajahku pelan, mencoba menenangkan diri. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun jauh di dalam hatiku, aku tahu, mulai saat ini, semuanya tidak akan pernah terasa sama lagi. Kalimat itu terus berputar di kepalaku sejak kejadian siang tadi. Aku duduk di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan diri, tapi semakin aku berusaha menganggap semuanya biasa, semakin terasa jelas bahwa ada sesuatu yang sudah berubah. Bukan di luar, tapi di dalam diriku. Aku jadi terlalu sadar, terlalu berhati-hati, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Siang itu aku menghabiskan waktu di kamar lebih lama dari biasanya. Bukan karena ingin, tapi karena aku tidak tahu harus bersikap seperti apa jika harus bertemu Bu Maya lagi. Aku mencoba menghindar, menunda pertemuan, berharap rasa canggung itu hilang dengan sendirinya. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Menjelang sore, aku akhirnya keluar kamar. Aku tidak mungkin terus bersembunyi. Aku menarik napas panjang sebelum membuka pintu, melangkah keluar, perlahan, hati-hati. Dan seperti yang sudah kuduga, Bu Maya ada di ruang tengah, duduk diam, seolah juga tenggelam dalam pikirannya sendiri. Aku berhenti sejenak, jantungku kembali berdetak lebih cepat. Tenang, biasa saja, gumamku dalam hati. Aku melangkah mendekat. Bu, sapaku pelan. Ia menoleh. Dan lagi, tatapan itu bertemu. Iya, Dre. Jawabnya singkat. Nada suaranya normal. Tidak ada yang aneh. Tapi justru itu yang membuat semuanya terasa tidak normal. Aku duduk di kursi yang tidak terlalu dekat. Menjaga jarak. Berusaha menciptakan ruang aman di antara kami. Televisi menyala. Namun tidak ada yang benar-benar menontonnya. Hanya suara latar. Pengisi keheningan yang terlalu terasa. Beberapa detik berlalu. Tidak ada yang berbicara. Aku mulai merasa tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Aku mencoba membuka percakapan. Bu, tadi jadi keluar. Tanyaku. Ia menggeleng pelan. Enggak. Cuma di belakang. Oh, jawaban singkat. Perasaan itu terus menghantui setiap langkahku di rumah ini. Bukan lagi sekadar canggung, tapi seperti ada jarak tak terlihat yang memisahkan kami. Meskipun secara fisik kami berada di tempat yang sama. Aku mencoba bertahan, mencoba bersikap normal. Namun semakin aku berpura-pura, semakin terasa bahwa semuanya memang sudah berubah. Sampai akhirnya malam itu datang. Malam yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk sendirian di ruang tengah. Televisi menyala, tapi pikiranku jauh dari apa yang sedang ditampilkan. Aku hanya menatap kosong. Mencoba mencari cara untuk keluar dari situasi ini tanpa membuat semuanya semakin rumit. Namun sebelum aku menemukan jawabannya, suara langkah kaki terdengar. Pelan, mendekat. Aku menoleh. Bu Maya. Ia berdiri tidak jauh dariku. Belum tidur? Tanyanya. Aku menggeleng pelan. Belum, Bu. Ia berjalan mendekat. Lalu duduk. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat suasana terasa lebih berat. Keheningan kembali muncul. Namun kali ini terasa berbeda. Bukan keheningan yang biasa, tapi keheningan yang penuh dengan hal-hal yang belum diucapkan. Andre, panggilnya pelan. Aku menoleh. Iya, Bu? Ia tidak langsung berbicara. Tatapannya terlihat ragu, seolah sedang menahan sesuatu. Atau mungkin mencoba mengumpulkan keberanian. Kalau kita terus kayak gini, gak akan selesai. Katanya akhirnya. Kalimat itu langsung membuat dadaku terasa sesak. Aku tahu, ini akan terjadi. Cepat atau lambat. Iya, Bu, jawabku pelan. Ia menarik napas panjang. Soal siang tadi, aku langsung menunduk. Tanganku saling menggenggam. Menahan rasa tidak nyaman yang kembali muncul. Ibu juga ngerasa aneh. Lanjutnya.
Bukan karena kejadian itu saja, tapi karena setelahnya kita jadi nggak bisa seperti biasa. Aku mengangguk kecil. Aku tidak bisa menyangkalnya. Dan ibu nggak mau ini terus berlarut. Katanya lagi. Keheningan kembali menyelimuti. Namun kali ini bukan untuk menghindar, tapi untuk menunggu. Menunggu jawaban. Menunggu kejujuran. Aku menarik napas dalam. Ini saatnya. Aku tidak bisa terus diam. Aku juga ngerasa hal yang sama, Bu. Kataku akhirnya. Aku nggak enak. Bukan cuma karena kejadian itu. Tapi karena aku takut, semuanya berubah. Ia menatapku. Lama. Seolah ingin memastikan bahwa aku benar-benar jujur. Aku nggak mau itu terjadi. Lanjutku. Aku cuma mau semuanya kembali seperti dulu. Kalimat itu keluar begitu saja. Tanpa rencana. Tapi itulah yang paling jujur dari dalam. Diriku. Ia terdiam. Matanya sedikit berkaca, tapi ia menahannya. Ibu juga, katanya pelan. Ibu nggak mau semuanya jadi canggung terus. Dadaku terasa semakin berat. Kami berada di titik yang sama. Sama-sama ingin memperbaiki, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Beberapa detik berlalu. Lalu ia berkata, "Tapi kita nggak bisa pura-pura ini nggak pernah terjadi." Kalimat itu terasa seperti menutup semua jalan yang selama ini kuharapkan. Aku terdiam. Karena ia benar. Kami tidak bisa menghapus kejadian itu. Kami hanya bisa memilih bagaimana menyikapinya. Aku menatapnya. Dan disitulah aku sadar. Ini adalah titik paling penting. Aku harus memilih. Menghindar. Atau menghadapi semuanya. Aku tahu, Bu. Kataku pelan. Tapi kita masih bisa jaga batas. Ia tidak langsung menjawab. Hanya menatapku. Kali ini, tatapannya tidak lagi canggung. Tapi penuh makna. Kalau kita sama-sama ngerti batasnya, semuanya masih bisa baik-baik aja. Lanjutku. Kita tetap bisa saling menghormati. Keheningan kembali muncul. Namun kali ini, terasa lebih tenang. Lebih jujur. Beberapa saat kemudian, ia mengangguk pelan. Iya, kamu benar. Jawaban itu sederhana, tapi terasa seperti melepaskan sesuatu yang selama ini menekan. Ia berdiri perlahan. Ayo kita mulai dari situ, katanya. Aku mengangguk. Iya, Bu. Ia berjalan menjauh, meninggalkanku sendirian di ruang tengah. Namun kali ini, aku tidak merasa tertekan. Aku justru merasa sedikit lega. Karena akhirnya, kami tidak lagi menghindar. Kami menghadapi semuanya. Meski tidak mudah. Meski penuh rasa tidak nyaman. Tapi setidaknya, kami memilih untuk tidak membiarkan satu momen mengubah segalanya. Dan dari situlah aku tahu, ini belum benar-benar selesai. Tapi kami sudah mengambil langkah paling sulit. Dan justru dari situ, semuanya mulai berubah. Bukan langsung sempurna. Bukan juga langsung kembali seperti dulu. Tapi perlahan terasa lebih ringan. Malam setelah percakapan itu, aku kembali ke kamar dengan pikiran yang jauh lebih tenang. Untuk pertama kalinya sejak kejadian siang itu, aku tidak lagi merasa harus terus menghindar. Aku tidak lagi merasa sendirian menghadapi rasa canggung ini. Karena ternyata Bu Maya juga merasakannya. Dan kami sama-sama memilih untuk memperbaikinya. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Udara terasa lebih segar, atau mungkin perasaanku saja yang berbeda. Aku keluar kamar dengan langkah yang masih sedikit ragu. Namun kali ini, aku tidak berhenti. Aku langsung menuju dapur. Dan di sana, Bu Maya sudah berdiri seperti biasa, menyiapkan sarapan. Aku menarik napas pelan, lalu berkata, "Pagi, Bu." Ia menoleh. Dan untuk pertama kalinya setelah semua kejadian itu,
Ia tersenyum. Senyum sederhana, tapi cukup untuk membuat dadaku terasa lega. Pagi, Dre, jawabnya. Tidak ada nada aneh, tidak ada ketegangan. Hanya normal. Dan aku hampir lupa bagaimana rasanya itu. Ayo sarapan dulu, katanya. Aku mengangguk. Iya, Bu. Kami duduk di meja makan, bersama, seperti sebelumnya. Percakapan kami masih sederhana, tentang hal-hal kecil, tentang rencana hari ini, tentang aktivitas yang akan dilakukan. Namun justru disitulah perbedaannya. Tidak ada lagi keheningan yang menekan. Tidak ada lagi rasa canggung yang membuatku ingin segera pergi. Semua terasa lebih jujur. Kami tidak membahas kejadian itu lagi, tapi bukan karena menghindar, melainkan karena kami sudah menyelesaikannya dengan cara kami sendiri. Setelah sarapan, aku bersiap untuk kembali ke aktivitas harianku. Aku berdiri di depan pintu, mengambil jaket. Namun sebelum keluar, aku menoleh. Bu, ia menatapku. Iya, aku sempat ragu, namun akhirnya berkata, makasih ya, udah ngerti. Ia tersenyum tipis. Kita sama-sama belajar, Dre. Kalimat itu sederhana, tapi terasa sangat dalam. Aku mengangguk pelan, lalu membuka pintu dan melangkah keluar. Udara pagi menyentuh wajahku. Hangat, tenang. Aku berjalan perlahan, merasakan sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan sejak kejadian itu. Lega. Aku sadar sekarang, yang membuat semuanya terasa berat bukanlah kejadian itu sendiri, tapi cara aku menghadapinya. Dan ketika aku memilih untuk jujur, untuk menghadapi, untuk tidak lari, semuanya mulai kembali. Pada tempatnya. Aku tidak kehilangan apapun. Tidak hubungan, tidak rasa hormat, tidak juga kepercayaan. Justru aku mendapatkan sesuatu yang lebih. Pemahaman. Tentang batas, tentang sikap, dan tentang bagaimana menjaga diri dalam situasi yang tidak terduga. Dan dari situlah aku tahu. Aku sudah melewati semuanya dengan cara yang benar. Kalimat itu terus terngiang di pikiranku saat langkah kakiku semakin menjauh dari rumah itu. Rasanya sederhana, tapi di baliknya ada proses yang tidak mudah. Penuh keraguan, rasa malu, dan pergulatan batin yang hampir membuatku kehilangan arah. Hari-hari setelahnya berjalan lebih tenang. Tidak ada lagi ketegangan yang dulu sempat memenuhi setiap sudut rumah itu. Tidak ada lagi keheningan yang terasa menekan. Semua kembali berjalan seperti biasa, tapi tidak sepenuhnya sama. Karena aku sudah berubah. Cara pandangku berubah. Cara aku menempatkan diri juga berubah. Aku jadi lebih sadar bahwa tidak semua hal bisa dianggap sepele. Ada batas-batas yang harus dijaga, bahkan dalam situasi yang terlihat aman sekalipun. Hubunganku dengan Bu Maya perlahan kembali seperti semula. Kami kembali berbicara seperti biasa, tertawa sesekali, berbagi hal-hal sederhana. Namun di balik semua itu, ada satu pemahaman yang kami miliki bersama, tanpa perlu diucapkan. Bahwa kami pernah berada di satu titik yang bisa saja merusak semuanya. Dan kami memilih untuk tidak membiarkannya terjadi. Suatu sore, sebelum aku benar-benar kembali menjalani rutinitasku seperti biasa, aku berdiri di depan rumah itu, menatap pintu yang pernah menjadi saksi dari momen paling canggung dalam hidupku. Bu Maya berdiri di belakangku. Andre, panggilnya pelan. Aku menoleh. Iya, Bu. Ia menatapku beberapa detik, lalu tersenyum hangat. Hati-hati ya. Aku mengangguk. Iya, Bu. Aku sempat terdiam. Ada banyak hal yang ingin kukatakan. Tentang rasa tidak nyaman yang pernah ada. Tentang rasa bersalah yang sempat menghantuiku. Dan tentang betapa berharganya keputusan yang kami ambil saat itu. Namun pada akhirnya, aku memilih diam. Bukan karena tidak berani, tapi karena aku tahu, tidak semua hal harus diucapkan untuk bisa dipahami. Aku hanya tersenyum kecil, lalu melangkah keluar. Udara sore menyambutku dengan hangat. Aku menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa selesai. Aku belajar banyak dari kejadian itu. Bukan tentang rasa malu semata. Bukan juga tentang kesalahan. Tapi tentang pilihan. Tentang bagaimana satu momen kecil bisa membawa kita ke persimpangan yang menentukan arah hidup. Aku pernah berada di titik di mana aku bisa saja bersikap salah. Aku bisa saja membiarkan keadaan menguasai diriku. Namun aku memilih untuk berhenti. Memilih untuk menjaga. Memilih untuk tetap berada di jalur yang benar.
Dan dari situlah aku mengerti satu hal. Dalam hidup, ujian terbesar bukan saat kita tidak tahu mana yang benar dan salah, tapi saat kita tahu dan tetap harus memilih di antara keduanya. Langkah kakiku semakin jauh. Rumah itu kini berada di belakangku. Namun pelajaran dari dalamnya akan selalu kubawa ke depan, sebagai pengingat bahwa menjaga diri bukan hanya tentang menjauh dari kesalahan, tapi tentang berani bertanggung jawab atas setiap pilihan yang kita ambil. Dan sejak hari itu, aku tidak hanya menjalani hidup seperti biasa, tapi juga menjalani hidup dengan kesadaran yang jauh lebih dalam, bahwa tidak semua kejadian harus dilupakan, karena beberapa di antaranya justru hadir untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat.